peruntukannya semuanya ya toh untuk mengatasi karhutlah. Anggarannya belum juga cair, kebakarannya sudah terjadi. Eh, ini loh maksud saya. Ayolah, sekarang ada pelatihan pengendalian karhutla, sarana prasarana pengendalian karhutla. Loh kebakarannya sedang terjadi kok. Iya Pak Menteri, kan kita paham koordinasi itu sangat mahal sekali harga itu. Lebih cepat api merembet daripada kita berkoordinasi. Berapa Pak? Yang Bapak butuhkan lagi berapa? 290. 290 miliar. Itu sudah Bapak hitung ya toh untuk memadamkan api yang sekarang ada di mana-mana. Ya tentu dalam kapasitas yang kami miliki. Ya, yang tugas Kementerian Kehutanan saja. Oke, 260 miliar. Apakah bisa mengadamkan api semua? Itu tadi Pak, ada memang tanggung jawab BNPB untuk OMC. Oh iya, Pak. Yang menjadi tanggung jawab Ya. tupoksi Kementerian Kehutanan, Ya. 260 miliar. Ya. Baik. Jadi berarti ini kan karena El Nino nih. Sumber air jauh, sumber air tidak ada kan begitu. Ya toh? Kalau misalnya harus menggunakan flame freeze, itu bukan tanggung jawab Kementerian Kehutanan kan? Kan pengadaannya kan bukan tanggung jawab Kementerian Kehutanan jadi ya kan begitu. Biar jadi catatan aja biar Pak Menteri tolong sampaikan kepada siapa yang bertanggung jawab. Ya, mengatasi krisis kok rumahnya sedemikian banyak. Saya tidak defensif ya, tetapi memang beginilah manajemen yang kita miliki, yang kita turuni dari dulu, dan saya kira saya nggak tahu apakah nanti semua akan terpusat di kehutanan. Pak Menteri, Pak Wamen beserta jajaran. Beberapa kali kita rapat terkait El Nino ini. Baik dari sisi mitigasinya maupun kemudian ya toh, alokasi anggaran untuk mengantisipasi itu. Betul tidak? Pak Menteri mohon izin saya Pak. Cobalah. Kan dari paparan Bapak, kalau Bapak sudah sampaikan di lembar terakhir ini, berarti anggarannya belum cair kan? Masih diproses kan? Ya, ya masih diproses toh. Kan belum di Kementerian Bapak anggarannya kan? Ya, belum toh. Di mana peruntukannya, ya toh. Cobalah. Peruntukannya semuanya, ya toh, untuk mengatasi karhutlah. Anggarannya belum juga cair. Kebakarannya sudah terjadi. Ini loh maksud saya. Ayolah, sekarang ada pelatihan pengendalian karhutla, sarana prasarana pengendalian karhutla. Loh kebakarannya sedang terjadi kok. Jadi maksudnya mau dibiarkan kebakaran ini atau mau diantisipasi atau mau diatasi? Kan begitu. Terkait Manggala Agni, berapa kali sudah kita sampaikan perlengkapan kan begitu, Pak. Kalau sudah dilengkapi, berarti kan tidak ada lagi kan. 100, kita masih butuh 130 miliar kok. Itu loh Pak. Saya berharap ini masalah serius kan begitu toh. Harusnya ya kan. Sudah tahu kalau istilah BMKG apa tadi El Nino-nya kuat, sangat kuat. Tidak ada rentan kuat kan? Seperti miskin, sangat miskin dan rentan miskin toh. Harusnya kan sudah dipersiapkan kalau memang sudah mengatakan El Nino sangat kuat begitu loh. Ya, dari sisi surat saja, ya, surat tanggal 26 Mei kan Bapak minta penambahan anggaran. Kan terkait itu kan sebenarnya juga salah satunya. Oke. Terus 13 Agustus. Masih proses kok. Pak Menteri, berapa sih anggaran yang dibutuhkan? Oke, belum sebelum itu. Sekarang kebakarannya sudah terjadi. Siapa sih yang menjadi komandan pemadaman ini? Apakah Kementerian Kehutanan dengan kawan-kawan Manggala Agni atau BNPB? Pemerintah membentuk Satgas, Pak, yang dipimpin oleh Menko Polkam. Di dalamnya ada Kementerian Kehutanan dan kementerian-kementerian lain. Pertanyaan berikutnya, anggarannya? Di masing tempat ada anggaran, Bapak. Jadi memang sekali lagi kalau tadi dikatakan ini tanggung jawab siapa, nature kerjanya ini memang ada di mana-mana dan oleh karena itu perlu kolaborasi. Misalkan tadi Pak, ya, sudah saya sampaikan kita butuh embung untuk air, sumber air.
anggaran embung itu ada di PU. Oleh karena itu saya harus menghadap beliau, harus mengirim surat untuk kemudian anggaran yang terjadi. Ya, itu ya Pak. Jadi BNPB misalkan ada dana siap pakai ya DSP misalkan ya itu bisa untuk tadi alutsista kita kemudian OMC, waterbombing ya termasuk ada di kita ya itu harus kemudian oleh karena itu koordinasi menjadi penting. Ya. Iya Pak Menteri. Kan kita paham koordinasi itu sangat mahal sekali harganya. Lebih cepat api merembet daripada kita berkoordinasi. Nah sekarang oke, saya terima jawaban Pak Menteri di masing-masing. Berapa sih anggaran yang dibutuhkan oleh Kementerian Kehutanan untuk melaksanakan tugas pemadaman api ini? Yang sudah 343 Pak, 343 miliar. Kemudian ada ajuan top up kami yang kemudian masih dalam proses dan tadi baru saya cek ya dalam proses dengan Kementerian Keuangan sekitar 290 miliar dan 290 miliar semua untuk karhutla semua ya. Ya, ini Pak. Untuk peremajaan peralatan dan sebagainya Pak. Berapa Pak? Yang Bapak butuhkan lagi berapa? 290. 290 miliar. Itu sudah Bapak hitung ya toh, untuk memadamkan api yang sekarang ada di mana-mana. Ya tentu dalam kapasitas yang kami miliki. Ya, yang tugas Kementerian Kehutanan saja. Oke, 290 miliar. Apakah bisa mengadamkan api semua? Itu tadi Pak, ada memang tanggung jawab BNPB untuk OMC. Oh, iya, Pak. Yang menjadi tanggung jawab ya. tupoksi Kementerian Kehutanan, ya. 290 miliar. Ya. Baik. Jadi berarti ini kan karena El Nino nih, sumber air jauh, sumber air enggak ada kan begitu, ya toh? Kalau misalnya harus menggunakan flame freeze, itu bukan tanggung jawab Kementerian Kehutanan kan? Kan pengadaannya kan bukan tanggung jawab Kementerian Kehutanan jadi ya kan begitu. Biar jadi catatan aja biar Pak Menteri tolong sampaikan kepada siapa yang bertanggung jawab. Ya, mengatasi krisis kok rumahnya sedemikian banyak. Kan harus ada satu yang kemudian anggarannya juga jadi terpusat. Oke. Ibu Bapak sekalian silakan Pak Menteri dijawab poin-poin ya toh, terutama tuh Pak Johan Rosihan itu pertanyaannya bernada protes keras tadi itu sebenarnya ya. Tolong silakan saja poin-poinnya supaya kita bisa masuk kesimpulan. Terima kasih. Masih banyak Bapak Wakil Ketua yang saya hormati. Sesuai arahan tadi, pertama tentu soal kasus nanti Bapak ya di rapat tanggal berapa Pak? Komisi 1, Komisi 3, 18, 2. Rapat nanti berapa? Tanggal? Enggak, bukan. Rapat yang nanti yang untuk kasus yang Pak Dori itu 26 Agustus ya. Jadi mohon nanti Pak Dirjen Gakum dan dia yang terkait menjawab itu. Pertama saya setuju sekali dengan Pak Daruri sebutkan, tentu Pak Daruri punya pengalaman ya. Ya Bapak tadi mengatakan hutan sudah rusak dari sebelumnya dan itu bukan tanggung jawab kami yang ada di sini. Tapi dari yang sudah rusak ini bagaimana dijaga supaya tidak tambah rusak atau malah sebaliknya Pak ya, terlebih baik ya. Nah salah satu memang kendala Pak, saya berharap nanti Pak Daruri sebagai senior dapat mendudukkan kembali apa yang jadi concern Bapak ini di undang-undang yang sedang kita duduki Pak, yang sedang kita bahas. Karena memang masalahnya adalah tapaknya ada di kabupaten kota, di kabupaten terutama, tapi otoritasnya ada di pusat dan ada di provinsi. Nah, saya kira ini yang harus diperbaiki, Pak. Kalau enggak sih memang nanti selalu akan terjadi seperti concern yang disebutkan oleh Bapak tadi. Saya kira ada momentum perubahan struktural di sana. Mohon bimbingannya Pak Dorori. Ya, seperti yang dikatakan tadi juga, Pak. Memang sekali lagi ini namanya kebakaran hutan dan lahan, Pak. Jadi ada lahannya dan seperti Bapak lihat tadi dari faktanya juga bahwa memang bahkan di tahun yang lalu itu antara kawasan dan non kawasan atau dengan APL itu hampir 50-50, 49,9 dengan 5,1% gitu. Nah, karena itu Pak, bukan saya defensif, saya sama sekali tidak defensif dan saya tidak suka defensif. Karena memang nature pekerjaan ini dibagi melalui kementerian-kementerian, saya dalam tanda kutip mendedikasikan diri saya untuk berusaha menjahit komunikasi itu Pak. Kebetulan saya wamen ATR BPN dulu, saya punya banyak teman di sana dengan Pak Nusron, saya katakan, Pak, kalau seandainya ini nggak ada instruksi dari Bapak untuk pemegang HGU, terbakar nanti, ya nggak bisa apa-apa. Akhirnya beliau kumpulkan yang pemilik HGU. Ya, saya dapat videonya, kumpulkan HGU, mereka punya kewajiban seperti undang-undang untuk mengamankan tidak hanya di HGU mereka, tapi 5 kilometer harus diamankan dengan segala sarpasnya. Ya. Begitu juga dengan Menteri Pertanian, Pak. Memang
izin iup perkebunannya nggak di saya gitu Pak. Akhirnya beliau beliau kumpulkan, ya gitu kumpulkan. Saya secara formal saya surat, saya telepon, saya datangi, saya ajak makan. Ada pertemuan ya Pak. Ada 2.000 perusahaan yang diundang. Begitu juga dengan BNPB Pak. Dananya itu yang paling siap pakai untuk karhutla ini di BNPB dengan dana mereka tadi yang sebenarnya tidak terbatas gitu ya. Dan sudah mempunyai mekanisme yang sangat ajak gitu. Penambahan pesawat, waterbombing, Harpras, OMC ada di sana. Oleh karena itu ya saya instead of mereka datang ke tempat saya datang ke tempat mereka, ke senior-senior itu untuk mengatakan bahwa ini kerjasama. Saya katakan saya harus bikin grup, ya saya buat grup bertiga dengan BMKG, karena intinya memang di sana. Jadi saya tidak defensif ya, tetapi memang beginilah manajemen yang kita miliki, yang kita turuni dari dulu, dan saya kira saya nggak tahu apakah nanti semua akan terpusat di kehutanan, apa di BNPB, ya. Tapi selama dan yang terjadi sekarang, alhamdulillah Pak, menurut saya Pak, di zaman Pak Prabowo ini, ego sektoral antar kementerian itu relatif bisa kita robohkan gitu Pak. Rapat ratas, ada perintah tentang ini, PU, saya lihat anggarannya, saya bisa lihat anggarannya, oke, untuk embung dan sebagainya. Jadi memang itu realitasnya Pak ya. Saya tidak defensif, tapi memang otoritasnya terbagi di mana-mana, dananya pun ada di mana-mana, tinggal diorkestrasi dengan tadi membuat itu menjadi satu terkoordinasi dan terpimpin. Saya setuju Pak, saya akan koordinasi dengan Menlh bahwa undang-undangnya supaya jera menggunakan undang-undang lingkungan hidup Pak, supaya lebih pasti. Pak Habibur Rahman, saya setuju Pak, kita tidak mempergunakan perbandingan saja, dan oleh karena itu perbandingan ini hanya merupakan benchmarking. Bagaimanapun kita harus punya data, ya. Dan terus terang, saya tidak sama sekali di forum Mentor ini, saya juga tidak bisa memberikan garansi di akhir tahun ini akan berapa yang terbakar Pak. Tapi dengan apa yang kita miliki sekarang, dengan DSS yang kita miliki, Bapak, ya, dengan kita bisa betul menentukan, ya, di mana hotspot itu, seperti saran-saran Bapak tadi, ini PBPH siapa. Dan oleh karena itu kita bisa real time, bisa mengingatkan mereka, mengirim pesan kepada mereka atau memanggil mereka. Selain memang rapat koordinasi yang kita lakukan secara bersama-sama. Dan dampak, sekali lagi Pak, karena memang sekali lagi dampak juga nggak di kami gitu. Tapi karena saya merasa bahwa antisipasi dampak harus dilakukan, ya, saya tidak sedang menepuk dada saya telepon Pak Menko PMK, ya. Beliau punya inisiatif untuk turun ke Bromo, saya katakan bagus Pak, tapi ini yang harus kita jaga juga dampak Pak. Kami frontline ini adalah kehutanan, BMKG, BNPB, BPBD, TNI Polri. Tapi kalau seandainya terjadi sesuatu, dan sekarang sudah terjadi sesuatu, dampak pendidikan, dampak kesehatan, dampak sosial, ini harus Bapak mulai rancang dengan Menteri terkait. Beliau alhamdulillah undang, ya, saya dihadirkan, BMK dihadirkan, Bapak Menteri Pendidikan hadir, Mendikdasmen, Mendikti hadir, Menkes hadir, Mensos hadir, ya. Semua hadir di situ untuk membicarakan dampaknya Pak. Dan anggaran ditanyakan, anggaran persiapan seperti apa, pengadaan masker seperti apa, paskes seperti apa, dan sebagainya. Ya. At least bagi saya kehilangan dosa jariah saya misalnya, kalau disebut ada dosa jariah, bahwa saya sudah menggugurkan kewajiban saya untuk mengatakan kepada beliau, dan saya telepon 2 kali 3 kali kepada beliau untuk segera mungkin mengantisipasi ini. Apakah saya mempunyai kewajiban untuk itu ketika pengadaan masker itu? Tentu tidak ada anggaran saya. Tapi at least saya telepon Pak Menkes, saya telepon Pak Menteri Pendidikan, Pak, ini udah ada tutup satu loh di Pontianak gitu. Ini gimana? Termasuk dengan LH Pak. Tadi apa namanya? Indeks standar pencemaran udara ya. ISPU itu ada di LH gitu. Dan oleh karena itu ya mohon segera mungkin diupdate sampai di batas mana, kemudian nanti dengan Mendikdasmen kita katakan di kota tertentu memang sudah tutup karena tidak sehat bagi anak-anak kita. Jadi sekali memang nggak mau harus kolaboratif Pak. Dan saya membuka diri saya untuk menjadi jembatan gitu ya, untuk melakukan komunikasi tersebut, karena ini bagian dari tanggung jawab saya.